Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang fitur-fitur penting yang ada pada NetBeans. Jadi sebelum kita masuk ke materi Java desktopnya, kita akan belajar dulu bagaimana cara menggunakan dan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang NetBeans. Pertama, kalau kita ingin membuat project, kita bisa menggunakan icon pada ini, atau kita pakai menu File, New Project. Kemudian di sini, kalau kita tidak pakai Maven dan Gradle, kita bisa pakai yang ini di Java with N ini. Kemudian pada project kita pilih Java Application, kemudian kita klik Next. Kemudian di bagian ini kita beri nama projectnya. Contohnya Java Desktop. Kemudian ini bisa kita centang, jadi nanti ini akan berguna kalau kita menambahkan library. Kemudian karena kita tidak butuh main class, jadi ini di-uncentang saja. Kemudian kita klik finish. Oke, jadi ini adalah project kita sudah jadi. Kemudian kalau kita ingin memindah project ini, jadi dari satu komputer ke komputer yang lain, kita bisa copy saja foldernya. Jadi kalau kita mau tahu letaknya di mana, kita bisa arahkan kursor di projectnya. Jadi bisa kita lihat bahwa projectnya ada di dokumen, kemudian di folder NetBeans Project dan Java Desktop. Oke, jadi di sini ini dokumen, kemudian kita masuk ke NetBeans Project. Kemudian kita cari projectnya tadi ini. Jadi ini yang bisa kita copy ke flash disk, kemudian kita pindah ke komputer yang lain. Selanjutnya, kalau kita umpamanya dapat project dari orang lain atau kita download project lain, kalau kita mau membuka di NetBeans kita bisa klik icon yang ini, jadi open project, atau kita bisa pilih file kemudian open project. Jadi di sini kita tinggal cari projectnya itu disimpan di mana. Contohnya kita ingin buka Java Application 1, ya tinggal diklik kemudian kita klik open project. Jadi project yang tadi kita buka akan tampil di NetBeans kita. Kemudian kalau kita tidak mau menutupnya, tinggal klik kanan, kemudian kita pilih menu close. Jadi seperti itu cara membuat, kemudian memindah, membuka ataupun menutup sebuah project di NetBeans. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam project. Jadi di sini ada dua folder. Yang pertama ada source package dan yang kedua adalah libraries. Jadi libraries ini berisi tentang library-library yang mau kita tambahkan nanti. Ini pembahasannya ada di materi selanjutnya. Untuk sekarang kita akan fokus di source package dulu. Oke, jadi di sini semua kode yang akan kita buat. Karena kita akan belajar tentang Java Desktop, maka hal pertama yang perlu kita buat adalah form. Kalau kita mau membuat form, kita bisa klik kanan pada source package ini, kemudian new, kemudian kita pilih JFrame form. Jadi form di Java itu disebut dengan JFrame form. Oke, kita klik di sini. Kemudian sebenarnya JFrame form ini adalah sebuah kelas. Di sini kita beri nama kelasnya. Contohnya kita beri nama frame 1. Kemudian kita klik finish. Jadi sebenarnya di sini direkomendasikan kita menggunakan paket ya, jadi sebuah paket. Tapi di sini kita tidak akan pakai dulu. Jadi seperti ini adalah tampilan form. Jadi kalau kita mau menjalankan, kita tinggal klik run di bagian ini. Untuk pertama biasanya kita akan diminta untuk memilih main kelasnya. Jadi karena kita cuma punya satu kelas yaitu frame 1, kita klik OK saja. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa bagian yang ada pada NetBeans.
Jadi yang pertama adalah project. Jadi di bagian ini kita dapat melihat project-project yang terbuka di NetBeans. Kemudian di dalam project sendiri kita juga bisa melihat kelasnya apa saja, kemudian library-nya apa saja. Ini ada di bagian project. Kemudian di bagian navigator, kita bahas tentang palette dulu. Kemudian di bagian ini ada bagian palette. Di palette ini adalah berisi tentang komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam form. Jadi contohnya kita mau menambahkan label, kemudian kita mau menambahkan text field, kemudian kita juga mau menambahkan tombol. Jadi ini semuanya tersedia di dalam palette. Beberapa komponen ini juga dikategorikan. Jadi ada swing container, kemudian swing control, kemudian swing menus, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada bagian properties. Oke, jadi setiap komponen yang kita masukkan ini punya properties. Jadi properties itu seperti background, kemudian font, teks, kemudian tooltip, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mengubah tinggi, lebar, warna dari sebuah komponen, kita bisa mengubahnya pada properties. Jadi contohnya pada label ini yang awalnya teksnya glabel 1 mau kita ubah menjadi nama umumnya. Jadi kita klik dulu labelnya, kemudian kita masuk ke properties text, kita ubah di sini nama. Jadi sekarang bisa dilihat bahwa teks pada labelnya tadi berubah menjadi nama. Kemudian di properties ini ada juga event, nanti kita akan belajar lebih lanjut, dan selanjutnya juga akan ada code, dan ini juga akan dipelajari lebih lanjut nanti. Oke, yang terakhir adalah navigator. Navigator ini kita bisa melihat setiap komponen yang ada pada project kita. Jadi di sini ada Gframe, kemudian di dalam Gframe itu ada Glabel, Gtextfield, dan Gbutton. Kemudian kita juga bisa melihat other komponen yang kita masukkan tapi tidak punya atau tidak terlihat karena di sini belum ada, jadi belum ada listnya di situ. Tapi nanti kita akan belajar di materi selanjutnya. Yang terakhir adalah bagian desain dan source. Jadi pada bagian kelas ini, kalau kita menggunakan Gframe, maka di sini akan ada dua tab penting, yaitu source untuk kodenya. Jadi ini adalah kode yang akan kita tulis nanti di bagian ini. Kemudian kalau kita mau mendesain formnya, kita masuk ke tab design. Yang perlu jadi catatan penting adalah sebenarnya ketika kita membuat sebuah form, kemudian kita menambahkan komponen-komponen, sebenarnya NetBeans itu menggenerate kode untuk desainnya secara otomatis. Jadi kalau kita mau lihat di bagian source, kemudian kita lihat di bagian ini generated code, kita expand. Jadi ini adalah kode yang digunakan untuk membuat form ini. Tapi karena kita menggunakan NetBeans, kita tidak perlu memperhatikan ini dulu. Tapi yang jelas kode ini dilindungi oleh NetBeans, jadi tidak bisa kita edit, dan kita jangan bingung nanti ketika kita melihat kode yang ini. Jadi itu yang perlu kita ketahui dulu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.